Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pecinta keterampilan elektronika, selamat jumpa kembali dengan saya Bayi Haki pada channel kursus servis peralatan elektronika. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai hukum Ohm. Sebelum kita lanjut, saya mohon kepada Anda silahkan pijit atau klik knop subscribe, silahkan pijit atau klik knop tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Silahkan klik tanda like sebagai dukungan kepada saya, dan kalau Anda berkenan silahkan klik knop share untuk dibagikan ke sahabat atau ke teman-teman Anda. Baiklah, kita mulai. Salah satu hukum yang banyak dipergunakan pada bidang elektronika adalah hukum Ohm. Hukum Ohm ditulis dengan P sama dengan I kali R, atau I V per R, atau R P per I, di mana P adalah tegangan dalam satuan volt, kemudian I adalah arus dalam satuan ampere, kemudian R adalah tahanan atau resistor dalam satuan ohm. Contoh soal, ada arus I 0,05 ampere mengalir pada resistor R 100 ohm. Berapa tegangan yang timbul pada R tersebut? Maka jawab adalah P I kali R sama dengan P I berapa? I 0,05 ampere kali berapa R adalah 100, maka 5 volt hasilnya. Jadi kalau ada arus sebesar 0,05 ampere mengalir pada sebuah resistor yang ukurannya 100 ohm, maka pada resistor tersebut akan timbul tegangan atau akan ada tegangan sebesar I kali R, yaitu 0,05 ampere kali 100 ohm sama dengan 5 volt. Baiklah, kita lanjutkan dengan contoh soal berikutnya. Ada sebuah R sebesar 1 kilo ohm. Kemudian pada R tersebut dialiri tegangan sebesar 10 volt. Pertanyaannya adalah berapa besarnya arus yang mengalir pada R tersebut. Jawab, I sama dengan P per R sama dengan P berapa? 10 volt. R berapa? R 1 kilo ohm. Kemudian lanjut sini, ini 10 P. Nah, ini kan 1 kilo ohm. Ini harus dijadikan ohm dulu, karena R atau tahanan atau resistan harus dalam satuan ohm. Jadi 1 kilo ohm itu kita jadikan ohm. Ini 1000 ohm. 1 kilo ohm itu kan 1000 ohm. Sama dengan 10 dibagi 1000, 0,01 ampere. Ya, ini hasilnya. Jadi kalau ketemu persoalan yang R-nya
dalam bentuk kilo ohm atau mega ohm itu harus dijadikan ohm dulu. Kemudian ketemu tegangannya yang ukurannya milivolt atau kilovolt ya, itu harus dijadikan volt dulu. Kemudian ketemu ampernya dalam ukurannya miliampere atau kiloampere, dia harus dikembalikan ke ampere dulu ya. Jadi R harus harus dijadikan ohm dulu, V harus dijadikan volt, kemudian I harus dijadikan ampere. Baiklah, kita lanjutkan dengan rumus selanjutnya, yaitu ini dihapus saja ya. Sudah, dihapus saja. Kita lanjutkan dengan rumus berikutnya. P sama dengan V kali P kali I, di mana P adalah power, atau ada juga yang menyebut daya dalam satuan watt. Watt. Kemudian V ya tadi itu, V adalah tegangan. Ya, tadi kan dalam satuan volt. Kemudian I adalah arus dalam satuan ampere. Ini kalau dipanjangkan rumusnya adalah V sama dengan P sama dengan P per I. Kalau diteruskan lagi rumusnya adalah I sama dengan P per P. Contoh, ada lampu. Dia mengkonsumsi wattnya adalah 100 watt. Ya, 100 watt. Kemudian pada lampu itu diberi tegangannya adalah 220 volt. Pertanyaannya, berapa ampere arus yang mengalir pada lampu tersebut? Jawab adalah I sama dengan P per P. P-nya berapa? P-nya 100. P-nya berapa? 220. Sama dengan, ya, kita pakai kalkulator dulu biar tepat. Nol koma 45 ampere. 0,45 ampere. Jadi kalau sebuah lampu dengan ukuran 100 watt ya disambungkan kepada listrik yang bertegangan 220, di mana lampunya juga harus tegangannya untuk 220 ya.
Berapa arus yang mengalir pada lampu tersebut? I adalah P per P. P ada 100, V adalah 220, maka arus yang mengalir pada lampu tersebut 0,45 ampere. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Contohnya rumah kita. Rumah mempunyai MCB-nya 4 ampere. Ini berarti kategorinya I. Kemudian tegangannya 220 volt. Berarti ini P. Pertanyaannya, MCB 4 ampere ini bisa menghandle power atau daya atau beban berapa watt? Oke, jawabnya adalah ini aku saja ya. P-nya berapa? Ini rumusnya. P adalah V Pol kali I. Jadi polnya berapa? Polnya 220. MCB-nya berapa ampere? I-nya 4. Jadi 4 ini jadi 880 watt. Jadi kalau rumah dengan MCB 4 ampere dan tegangan pada jala-jala listriknya adalah 220 volt, maka daya yang bisa dihandle atau bisa dibebankan itu sebesar 880 watt. Orang suka nyebutnya katanya 9 plus minus 900 watt. Ya. Tapi sebenarnya kalau secara perhitungan 880 watt. Kalau lebih dari 880 watt beban yang terpasangnya, maka MCB-nya akan jeglek atau trip atau turun. Sekian dulu untuk pembahasan hukum Ohm pada kesempatan ini. Selanjutnya kita akan dilanjutkan dengan video resistor sebagai pembagi tegangan. Terima kasih. Jangan lupa pijit knob subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya. Jangan lupa juga pijit knob lonceng biar tidak ketinggalan juga informasi untuk video berikutnya. Kemudian jangan lupa pijit knob like dan jangan lupa pijit knob share untuk dibagikan kepada saudara atau teman Anda. Terima kasih atas perhatiannya.